Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel Nandang Iskandar. Bagaimana kabarnya sahabat semuanya? Semoga kabarnya baik, sehat, dan dapat beraktivitas sebagaimana biasanya, dan juga tetap mendapatkan perlindungan dari Allah yang Maha Kuasa. Di pertemuan ini saya akan coba membahas tentang bagaimana caranya agar kita terhindar dari kejahatan para mafia tanah atau orang-orang yang berniat jahat untuk menyerobot tanah yang kita miliki, tanah yang kita kuasai, yang sudah bersertifikat atau yang belum bersertifikat. Cara pertama adalah kita sebagai pemilik tanah mengusahakan, memanfaatkan, menggunakan tanah kita sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan peruntukannya. Kemudian dipasang tanda batasnya seperti tembok atau dinding-dinding atau pagar besi atau pagar kayu. Yang jelas ada batasnya. Kemudian digunakan sehingga tidak terkesan bahwa tanah itu terbengkalai atau tanah itu tidak ada pemiliknya. Tanah itu tidak ada yang menguasai, tidak ada yang menggunakan. Kemudian yang kedua, kita daftarkan tanah yang kita miliki. Jika tanah itu adalah tanah yang belum bersertifikat, maka segera sertifikatkan berdasarkan alat bukti yang dimiliki. Kita daftarkan dengan menunjukkan bukti-bukti yang dimiliki. Bagaimana bukti sebelum tahun 1960? Apakah ada buktinya? Ada surat tanda buktinya? Atau dari tahun 1960 sampai dengan saat ini, apakah ada buktinya? Bagaimana dengan SPPT PBB-nya? Bagaimana dengan surat keterangan tidak sengketa yang ditandatangan oleh kepala desa atau lurah setempat? Kemudian bagaimana dengan surat-surat yang dimiliki ketika bidang tanah itu memang ada peralihan? Contohnya, yang tercantum di dalam surat bukti tanda kepemilikan itu adalah orang yang sudah meninggal, maka tentu ada warisnya. Maka seluruh ahli waris bisa mengajukan untuk pendaftaran tanahnya. Jika nanti akan dibagi oleh ahli waris, maka nanti akan dipecah lagi. Kemudian, apakah ada bukti peralihannya? Nah, bukti-bukti ini diajukan untuk pendaftaran tanah pertama kali. Kemudian, bagaimana yang sudah bersertifikat? Yang sudah bersertifikat pun kita harus lihat sertifikatnya atas nama siapa. Jika pemiliknya adalah orang lain dan kita belum daftarkan, kita baru buat akta jual belinya, atau bisa jadi belum dibuat akta jual belinya, baru kwitansi. Nah, ini perlu diperjelas. Maka diajukan sertifikat hak atas tanah pemilik sebelumnya, kemudian diberikan juga lampiran akta jual belinya. Dengan mendaftarkan tanah yang kita miliki, yang kita kuasai, maka akan ada kejelasan subjek hak atas tanahnya, objek hak atas tanahnya, termasuk posisi bidang tanahnya, sehingga itu dapat menjamin kepastian hukum. Dengan adanya kejelasan, maka itu akan mengurangi kemungkinan adanya penyerobotan tanah oleh pihak lain. Kemudian yang ketiga adalah adanya proaktif dari pemilik bidang tanah. Ketika bidang tanah itu sudah bersertifikat, kemudian sertifikat hak atas tanahnya adalah sertifikat hak atas tanah dengan berdasarkan belangko lama. Yang dimaksud dengan belangko lama ini adalah sertifikatnya, karena sesuai dengan perkembangan lembaga, perkembangan organisasi, Kementerian ATR BPN, tidak langsung seperti saat ini. Ada sejarah, ada proses perubahan lembaga terkait yang mengatur mengenai pertanahan. Untuk belangko sertifikat ada yang masih belangkonya
bergambarkan atau bertuliskan Departemen Dalam Negeri. Ada juga yang masih Badan Pertanahan Nasional, ada yang sudah Kementerian ATR BPN. Kemudian untuk kedepannya kita akan diberikan sertifikat dengan bentuk adalah sertifikat elektronik. Sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan dari tahun 1960 sampai saat ini, jika itu diterbitkan oleh lembaga yang mengatur pertanahan, itu adalah sah, itu adalah asli. Yang jadi permasalahan terkait dengan perkembangan teknologi pengukuran dan juga perkembangan mengenai pemetaan, maka pada tahun-tahun sebelumnya masih terdapat bidang-bidang tanah yang diukur dan dipetakan dengan sistem koordinat lokal. Artinya apa? Artinya bidang tanah tersebut untuk jarak, batas, kemudian untuk luasnya benar. Tetapi untuk posisinya masih relatif terhadap bidang tanah yang lain. Sementara sesuai dengan perkembangan zaman, saat ini sudah era digital dan sudah terintegrasi semuanya. Ada peta tunggal. Nah, ini pada beberapa sertifikat masih belum di-plotting, belum didaratkan pada peta tunggal ini, terutama sertifikat-sertifikat yang lama yang belum pernah terjadi peralihan. Karena untuk sertifikat hak atas tanah yang terjadi peralihan, ada balik nama. Ketika ada balik nama, maka otomatis akan dipetakan di peta yang terintegrasi. Tetapi pada beberapa kasus masih banyak sertifikat hak atas tanah yang semenjak diterbitkan sampai saat ini tidak berubah mengenai namanya, kemudian mengenai belangkonya, jadi masih tetap. Nah, untuk yang seperti ini agar terhindar dari mafia yang ingin membuat sertifikat palsu, apalagi sudah tahu bahwa itu tidak di-plotting, maka segera di-plotting, segera dicek ke kantor pertanahan setempat untuk di-plot, untuk diposisikan sesuai dengan koordinat yang ada di peta tunggal atau di peta pendaftaran tanah online, sehingga akan terintegrasi dengan bidang tanah yang lain. Kemudian jika itu perlu diganti belangkonya, maka saran saya segera diganti belangko sesuai dengan belangko yang diatur pada saat ini, sehingga ada kepastian hukum. Dan jika itu belum balik nama, maka segera balik nama, karena banyak kasus, banyak kejadian sertifikatnya masih belangko lama tetapi pemiliknya sudah berganti beberapa kali. Maka agar ada kepastian, segera diproses balik namanya sesuai dengan status kepemilikannya saat ini. Untuk plottingnya bagaimana? Plottingnya bisa langsung datang ke kantor pertanahan setempat atau dapat juga menggunakan aplikasi Sentuh Tanahku. Kemudian yang keempat, hal yang perlu diperhatikan agar kita terhindar dari adanya penyerobotan atau mafia tanah, kita jangan terlalu mudah untuk memberikan fotokopi sertifikat hak atas tanah kita. Apalagi fotokopinya lengkap dari halaman 1 sampai halaman terakhir. Kenapa ini menjadi permasalahan? Informasi yang terdapat pada fotokopi sertifikat yang disebar atau yang diberikan kepada orang yang tidak berniat baik itu dapat digunakan sebagai dasar atau sebagai acuan untuk membuat sertifikat palsu. Asli tapi palsu. Apalagi sertifikat tanah tersebut belum pernah dicek atau belum pernah dibalik namakan, dialihkan semenjak sertifikat itu terbit. Contohnya sertifikat yang diterbitkan tahun 1970, tahun 1980, itu ada beberapa yang memang belum beralih sampai saat ini. Apalagi pemilik bidang tanah yang tercantum di dalam sertifikat tersebut sudah meninggal dunia. Nah, ini adalah rawan menjadi permasalahan ketika ini fotokopinya disebarkan, kemudian diketahui, apalagi ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab bahwa ini tanahnya kebetulan tanahnya
yang berlokasi strategis, maka muncullah niat atau ide untuk menyerobot tanah tersebut. Maka jangan terlalu mudah untuk memfotokopi sertifikat hak atas tanah, apalagi fotokopi secara lengkap, kemudian diserahkan kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Selanjutnya yang kelima, hal apa yang perlu kita perhatikan? Yang perlu kita perhatikan adalah ketika kita akan meminta bantuan dari PPAT untuk jasa pengecekan sertifikat, kita perlu mengetahui apakah PPAT-nya adalah PPAT yang memiliki integritas. Karena jangan sampai ada yang mengaku-ngaku sebagai PPAT, kemudian kita terjebak untuk menyerahkan semua arsip atau berkas yang kita miliki kepada yang bersangkutan, padahal dia itu adalah bukan PPAT yang benar atau bukan karyawan dari PPAT atau PPAT yang mungkin sedang bermasalah. Hal berikutnya yang perlu kita cermati, yang kita perlu ketahui dan perlu kita antisipasi adalah kita perlu memahami dan mengetahui identitas dari pembeli yang akan membeli tanah kita ketika tanah kita akan kita jual. Siapakah pembelinya? Bagaimana identitasnya? Apakah pembeli langsung ataukah perantara calon pembeli? Sebaiknya kita bertemu langsung dengan calon pembeli. Ketika ada perantara, minta dipertemukan dengan pembelinya langsung. Jadi kita mengetahui dengan jelas identitas siapa yang akan bertransaksi dengan kita. Jika perlu diminta fotokopi KTP-nya sehingga ada kejelasan di mana domisili atau di mana tempat tinggal dan pekerjaan dari pembelinya, apakah dia dalam statusnya sebagai perorangan ataukah badan hukum. Hal berikutnya yang perlu kita ketahui dan perlu kita antisipasi adalah ketika kita akan melakukan pengecekan. Ketika melakukan pengecekan sertifikat, sebaiknya didampingi. Jika itu memungkinkan, bisa langsung pengecekan dilakukan oleh pemiliknya. Jika tidak, bisa dengan didampingi, termasuk ketika pengecekan sertifikat oleh PPAT. Jika ada waktu, maka sebaiknya didampingi sehingga pada saat pengecekan jelas bahwa pengecekannya adalah ke kantor pertanahan. Dan juga ketika ada hasilnya kita langsung bisa mengetahui apakah sertifikat tersebut memang betul asli ataukah tidak, ataukah ada permasalahan ketika dilakukan pengecekan. Hal berikutnya yang perlu kita lakukan untuk mengantisipasi jika terjadi jual beli, maka sebaiknya hindari jual beli yang tidak jelas pembayarannya. Karena ada beberapa metode atau cara orang yang berniat jahat atau menyerobot tanah atau mafia dengan cara memberikan uang muka. Dengan cara memberikan uang muka, maka akan ditunjukkan sertifikat aslinya, kemudian juga diminta sertifikatnya dengan alasan untuk pengecekan sertifikat. Ternyata pada saat proses pengecekan itu terjadilah manipulasi data. Ketika ada transaksi, hindari menerima uang muka tetapi tidak ada kejelasan pembayaran tahap berikutnya. Jadi seolah-olah digantung. Jika memang ada uang muka, maka ada kejelasan kapan pembayaran tahapan berikutnya. Kemudian sanksinya ketika tidak dilakukan pembayaran pada tahap-tahap yang disepakati. Misalnya uang mukanya menjadi hangus, hilang. Dengan hal seperti itu, maka yang memberikan uang muka pun akan berupaya untuk melunasi. Bagaimana yang terbaik? Yang terbaik adalah bisa langsung dibayar dengan lunas. Dan hati-hati, jangan mudah menyerahkan sertifikat asli ketika pembayaran belum selesai, belum lunas. Jika terjadi permasalahan, kita akan sulit untuk menyelesaikannya, apalagi sertifikat asli tersebut dipegang oleh calon pembeli yang baru membayar sebagian. Maka hindari menyerahkan sertifikat ketika pembayarannya belum lunas atau belum selesai. Ketika ada pembayaran dengan sistem termin atau uang muka, ada kejelasan kapan untuk tahap berikutnya dan sanksi ketika tidak dilakukan pembayaran pada tahap berikutnya.
Hal berikutnya yang perlu kita pahami adalah ketika kita melakukan pengecekan sertifikat, jika terdapat informasi bahwa tanah tersebut sedang diblokir, maka kita perlu mengetahui kepastian alasan kenapa diblokir, dasarnya apa, siapa yang mengajukan permohonan blokir, kemudian kapan mulai diblokir dan kapan berakhirnya blokir. Dengan mengetahui hal itu, maka kita dapat menyesuaikan dan menyelesaikan masalah terkait dengan pemblokiran tanah tersebut. Karena ketika tanah sudah diblokir, artinya tidak dapat diproses untuk peralihan hak atas tanahnya sampai waktu proses blokir selesai atau sampai permasalahan yang mengakibatkan pemblokiran tanah tersebut dapat diselesaikan. Hal berikutnya yang penting untuk diketahui dan juga dapat dilakukan sebagai langkah antisipasi adalah dengan cara melakukan transaksi jual beli langsung di hadapan PPAT. Jadi pada saat penandatanganan akta jual beli dihadiri langsung antara penjual, pembeli, minimal 2 orang saksi, tentunya saksi yang sesuai dengan ketentuan, dan juga PPAT. Jadi semuanya bersifat terang benderang, jelas, dan jika memungkinkan didokumentasikan. Jadi dengan adanya dokumentasi berupa foto atau video yang didokumentasikan, maka jika di suatu saat nanti terjadi permasalahan dan ada pihak yang tidak mengakui bahwa telah terjadi jual beli, maka dengan bukti tersebut dapat ditunjukkan bahwa benar yang bersangkutan hadir dan ada. Berbeda ceritanya ketika masing-masing menandatangani akta jual beli di tempat yang berbeda. Contohnya penjual di tempat yang berbeda, pembeli di tempat yang berbeda, PPAT di tempat yang berbeda, kemudian saksi juga di tempat yang berbeda. Hal ini sangat rawan, karena apa? Bisa terjadi tanda tangan tersebut dipalsukan. Hal ini juga penting karena jika tidak dilakukan secara langsung di hadapan PPAT, maka dimungkinkan terdapat profil orang yang berbeda dengan yang sebenarnya, atau ada pemalsuan identitas atau pemalsuan tanda tangan, dan juga pemalsuan profil orang yang menandatangani sebagai penjual atau sebagai pembeli. Hal berikutnya yang perlu diketahui dan dipahami juga adalah tentang adanya beban untuk pembayaran pajak, yaitu pajak untuk penjual dan pembeli. Penjual dikenakan pajak sebanyak 2,5% kali nilai jual objek pajak atau harga jual tanah tersebut. Kemudian ada pajak untuk pembeli, yaitu sebesar 5% dari nilai jual objek pajak atau nilai jual tanah tersebut, dikurangi nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Nah, kita perlu melihat atau mengetahui apakah sudah dibayarkan, apakah ada tanda buktinya, sehingga ketika sudah ada pembayaran untuk PPH dan BPHTB, maka akan mempermudah untuk proses balik nama atau peralihan hak atas tanahnya. Karena ketika pajak tersebut tidak atau belum dibayarkan, maka proses peralihan hak atas tanah dapat tertunda karena menunggu ada bukti pembayaran terhadap PPH dan BPHTB. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga materi ini bermanfaat. Kepada semua sahabat yang sudah subscribe, like, komen, dan share terhadap materi-materi yang terdapat di channel Nandang Isnandar, saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat materi-materi yang terdapat di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.